Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, saya Fojri Saputra dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Kali ini saya berperan sebagai pembicara dari tim oposisi, di mana pada perdebatan kali ini kita akan membahas suatu mosi yang sangat menarik, yaitu pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Ada poin penting yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu satu kata influencer, di mana definisi dari influencer tersebut adalah seorang pengguna atau pegiat medsos yang memiliki banyak pengikut dan dianggap berpengaruh dalam mengeluarkan konten-konten di media sosialnya. Status quo yang perlu kita perhatikan saat ini adalah banyak masyarakat Indonesia yang masih minim mengenai informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bila tadi dari tim afirmasi telah menyampaikan berbagai status quo yang menyatakan bahwa Indonesia sudah terlalu banyak menggunakan influencer, maka itu salah. Karena apa? Karena yang perlu kita perhatikan yang lebih pentingnya itu adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang minim akan informasi. Perlu saya tegaskan bahwa pada perdebatan kali ini saya tidak setuju dengan mosi yang akan dibahas. Karena apa? Karena menurut saya penggunaan influencer dalam memberikan atau mensosialisasikan kebijakan pemerintah adalah langkah yang tepat. Karena apa? Karena dari pengertian tersendiri, yaitu influencer itu kan bisa dibilang sebagai key opinion leaders, di mana itu merupakan hal yang penting dalam masyarakat sebagai perkembangan dalam era informasi dan demokrasi digital. Artinya apa? Artinya dalam kita hidup berbangsa dan bernegara, pasti ada suatu perkembangan di mana perkembangan tersebut membawa dampak yang positif bagi negara. Salah satunya adalah era informasi dan digital. Salah satu bentuk penerapannya yaitu pensosialisasi kebijakan pemerintah mengenai media informasi dengan cara lain, yaitu melalui influencer, di mana sebelumnya kita telah menggunakan media-media mainstream seperti televisi. Namun tentu saja tidak semua orang punya televisi atau tidak semua orang punya waktu yang luang untuk menonton berita di televisi. Karena itu influencer menurut saya dinilai sebagai langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tidak terjadi di negara Indonesia saja, tapi terdapat di berbagai banyak negara lain, contohnya yaitu pemerintah Inggris, di mana pemerintah Inggris juga menggunakan jasa influencer di negaranya untuk mensosialisasikan bagaimana mengurangi penurunan angka COVID. Langkah ini membuat penurunan di Inggris sedikit menurun daripada sebelumnya. Itu adalah salah satu contoh penerapan influencer di negara lain yang sukses. Nah, hal itu juga diterapkan di para Indonesia. Jika tadi dibahas mengenai Indonesia telah menggunakan jasa influencer terbanyak di vaksinasi dan di pariwisata, kita lihat dampak baiknya. Dampak baiknya yaitu pada saat pertama kali vaksin muncul, masyarakat Indonesia bisa dibilang cukup skeptis atau tidak mau divaksin. Namun setelah adanya vaksin oleh para pegiat politik, presiden terutama, dan ditambah oleh para influencer, masyarakat mulai percaya akan vaksin dan mulai mau untuk divaksinasi. Data saat ini, terakhir kali April, yaitu terdapat 10-11 juta orang yang sudah divaksin Indonesia. Itu salah satu bukti nyata dari peran influencer dalam kehidupan bernegara, dalam pensosialisasi sebuah kebijakan pemerintah. Influencer juga bisa kita katakan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana dalam penggunaan influencer ini tentu saja bisa dua arah. Artinya, influencer memberikan informasi kepada kita sebagai rakyat, dan rakyat bisa memberikan tanggapan dalam kolom komentar, di mana hal ini tidak bisa diterapkan bila pemerintah masih menerapkan melalui pemberitaan informasi melalui media televisi, di mana televisi hanya satu arah saja. Dan juga, menurut Robert Cohn dan Josephnya, bahwa pertukaran informasi pemikiran aspek budayaan lainnya berjalan dengan faster, deeper, and cheaper. Artinya apa? Artinya ini salah satu bukti yang sudah diprediksi bahwa arus informasi ini akan berkembang pesat. Artinya faster, informasi kan lebih cepat berkembang melalui influencer, karena mereka bisa dengan mudah memberikan informasi. Pada pola good governance, sebagai sebuah sistem politik, terdapat setidaknya 3 kekuatan. Yang pertama yaitu private sector, government, dan civil society. Artinya, dalam pembuatan proses kebijakan politik atau kebijakan pemerintah, 3 elemen ini pasti terlibat, di mana influencer ini termasuk ke dalam civil society, yaitu bagian pemberian informasi kepada masyarakat luas mengenai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ini juga kenapa influencer masuk ke dalam civil society?
Karena tentu saja influencer ini awalnya adalah masyarakat biasa, memberikan informasi kepada kita melalui media medsos yang pengguna di Indonesia tersendiri sekitar 70% atau 200 juta pengguna medsos saat ini pada tahun 2021. Artinya apa? Artinya dampak dari penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya adalah langkah yang tepat. Kenapa? Karena bila tadi disampaikan oleh tim afirmasi dinilai kurang sosialisasi transparan, netral, dan objektif. Bagaimana kurang transparan jika data tersebut semuanya disampaikan? Dan juga tadi dibilang kalau tidak bisa diskusi. Justru dengan adanya influencer ini kita bisa membuka diskusi antara dua arah. Karena pada umumnya influencer dinilai lebih dekat dengan rakyatnya daripada melalui media televisi yang biasa. Dan juga untuk penyampaian publiknya, jika dinilai tidak memperhatikan substansinya, justru jika kita menggunakan influencer, jika pemerintah menggunakan influencer dalam memberikan kebijakannya, pasti si influencer tersebut tidak akan semena-mena memberikan informasi. Pasti saja dalam penyampaiannya mereka akan menaruh sebuah data atau menyampaikan sebuah data sebagai bukti nyatanya. Jadi mereka tidak ngomong hanya sesuai yang diberikan pemerintah, tapi mereka juga menyajikan data kepada masyarakat agar lebih percaya. Itulah semua contoh dari manfaat penggunaan influencer dalam pensosialisasian kebijakan pemerintah. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak setuju dengan mosi kali ini yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya. Singkat kata, bila kita mengambil makna singkatnya, yaitu kalau kita bisa mengambil langkah yang lebih tepat dan tepat sasaran, kenapa tidak? Ini juga langkahnya lebih tepat berdasarkan data yang telah saya sampaikan tadi. Jadi saya sebagai tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.